Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya kepada kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok IPA 1 yang beranggotakan 1. Ahmad Gilang Indra Salam 2. Elsha Dwi Immanuel Lamanulang 3. Henci Selvia Sari 4. Karas Bastomi 5. Rufi Evalia 6. Nur Iva Wulansari akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sejarah pendidikan Indonesia. Mari simak penjelasan kami. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan Indonesia berorientasi pada kepentingan Belanda. Pendidikan hanya diajarkan membaca, menulis dan berhitung secukupnya. Alhasil orang pribumi tidak bebas memilih pekerjaannya. Pada tahun 1536, berdirinya Seminarie di Ternate yang berbasis sekolah agama Katolik. Sekolah ini hanya untuk anak-anak terkemuka. Mata pelajaran yang tersedia yaitu agama, membaca, menulis dan berhitung. Pada tahun 1607, berdirinya sekolah pertama di Jakarta. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang kelak membantu di bagian administrasi dan gereja pemerintahan. Pada tahun 1622, Sekolah Jakarta mempunyai total murid 92 lelaki dan 45 perempuan. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja untuk bagian administrasi dan gereja pemerintahan. Tahun 1850. Berdirinya, Sekolah Kelas 1, masa 5 tahun bersekolah. Sekolah ini hanya untuk anak-anak dari lingkungan Pamong Praja. Tujuannya menghasilkan tenaga kerja untuk kota-kota keresidenan. Mata pelajaran yang tersedia yaitu membaca, menulis, berhitung, menggambar, menyanyi, ilmu bumi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu alam dan bahasa Indonesia. Pada tahun 1854, perkembangan pendidikan Indonesia ditandai dengan berdirinya Sekolah Bumi Putra. Selanjutnya perkembangan pendidikan Indonesia dari tahun 1855 hingga 1942. Pada tahun 1855, perluasan serta perbaikan pendidikan bagi golongan Eropa dan ilmu pengetahuan mereka. Penduduk Bumi Putra didirikan sekolah para remaja Bumi Putra untuk tiap kabupaten. Pada tahun 1901, sistem pendidikan formal diperkenalkan oleh Belanda kepada Indonesia. Pendidikan formal terbagi atas kelas sosial dan keturunan. Sekolah ini hanya untuk anak pejabat dan bangsawan pribumi. Pada tahun 1903, mendirikan Sekolah Gadis Pribumi. Pada tahun 1922, pendirian Taman Siswa oleh Ki Hadjar Dewantara. Sekolah ini memperbolehkan semua kalangan untuk mengenyam pendidikan. Tujuannya untuk membangun peradaban di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1930, pendidikan formal sudah tersebar di semua provinsi Indonesia. Pada tahun 1942, sistem pendidikan Hindia Belanda menjadi sistem pendidikan Jepang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kelas sosial dihapuskan. Masa belajar diubah, tidak 5 tahun. Periode selanjutnya adalah periode setelah kemerdekaan. Pada periode ini perkembangan pendidikan di Indonesia antara lain: 1. Adanya sistem kurikulum terpadu. 2. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan 12 tahun. 3. Mengembangkan pendidikan karakter. 4. Belajar sesuai dengan minat dan bakat.
Pada tahun 1945, perkembangan pendidikan di Indonesia antara lain pembelajaran berdasar semangat nasionalisme dan membela tanah air, berorientasi kepada jiwa patriotisme. Pada tahun 1952, perkembangan pendidikan di Indonesia antara lain siswa berperan sebagai objek dan guru sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai pengatur pembelajaran kelas dan keberhasilan siswa. Pada tahun 1964, adanya sekolah partikelir, pendidikan sekolah berdasar undang-undang. Pada tahun 1968, kurikulum pertama era Orde Baru. Tujuannya membentuk manusia Pancasila, kuat, sehat jasmani, cerdas, terampil, berbudi pekerti dan keyakinan beragama. Pada tahun 1975, penekanan kurikulum untuk pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pengaruh konsep MBO, Management by Objective, pada kurikulum. Selanjutnya adalah pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan, periode tahun 1984 hingga 2013. Pada tahun 1984, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan. Siswa sebagai subjek belajar yaitu mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model pembelajaran yaitu CBSA, cara belajar siswa aktif. Pada tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Penekanan pada ketercapaian kompetensi siswa. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Pada tahun 2006, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Pembuatan silabus dan penilaian oleh guru berdasar kondisi sekolah dan daerah. Pada tahun 2013, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013. Penambahan materi matematika. Perampingan materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Dan yang terakhir periode perkembangan pendidikan di Indonesia adalah periode perkembangan pendidikan tahun 2022 hingga sekarang. Kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum merdeka. Tujuannya agar pendidikan Indonesia berkembang seperti negara maju. Siswa diberi kebebasan untuk memilih pelajaran yang diminatinya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.